Shalom. Hari ini kita akan mengikuti program doa 10 hari untuk menyambut perayaan Hari Pentakosta. Dan tema yang kita ambil yaitu tentang kemurahan hati. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan sabda Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga firman kebenaran akan menuntun hidup kami pada rancangan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan hati. Kata murah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti suka memberi, mudah memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, dan baik hati. Murah hati adalah salah satu buah Roh Kudus yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan orang percaya. Mengapa kita harus murah hati? Ada beberapa alasan yang kita akan renungkan pada hari ini. Yang pertama, kita harus murah hati karena Bapa kita murah hati. Dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika kita adalah anak-anak Bapa, anak-anak Allah, marilah kita terus menumbuh kembangkan sifat dan sikap murah hati, karena Bapa kita murah hati. Yang kedua, mengapa kita harus murah hati? Karena kita telah mengalami kemurahan hati Allah. Kita tahu, kita sangat menyadari kita adalah orang berdosa. Tapi Yesus rela mati ketika kita masih berdosa. Dan Allah Bapa mau mengampuni dosa kita ketika kita percaya kepada Yesus. Dosa-dosa kita yang merah seperti kermisi dijadikan putih seperti salju. Allah juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dia juga membenarkan kita. Dan tentunya itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebat kita, tetapi karena kemurahan hati Allah. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan satu keindahan, kemurahan hati itu dihidupi, yaitu Raja Daud. Satu waktu dia bertanya, apakah ada keturunan Raja Saul yang masih hidup? Saya ingin menunjukkan kasih Allah kepadanya. Lalu datanglah informasi, ada namanya Mephiboset. Dia anak Yonatan, dia cacat, miskin. Dan sungguh Daud menunjukkan kemurahan hatinya. Dia mengampuni Mephiboset. Biasanya penguasa yang baru itu akan menumpas habis penguasa yang lama dan seluruh keturunannya.
supaya tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tetapi Daud mengangkat Mefiboset menjadi anak angkatnya. Dia makan sehidangan, dan bahkan bukan itu saja. Daud memberikan harta Saul kepada Mefiboset. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini satu keindahan yang dinyatakan oleh Daud kepada Mefiboset? Ini teladan yang sangat baik. Banyak orang mau menerima kemurahan hati. Senang sekali kalau kita terima kemurahan hati, terima kemurahan hati. Tetapi berat untuk melakukan tindakan murah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ketika kita menerima kemurahan hati Allah, seharusnya lah kita juga menyalurkan. Itu adalah bentuk rasa terima kasih kita atas kemurahan hati Allah. Jadi terima kasih, terima kasih, jangan diterima simpan sendiri. Kita jadi orang yang pelit. Mari kita memiliki kemurahan hati seperti Daud, karena kita telah menerima dan mengalami kemurahan Allah. Yang ketiga, mengapa kita harus murah hati? Dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang murah hati sesungguhnya tidak akan pernah rugi. Itu adalah satu kebenaran. Firman Tuhan menyebutkan bahwa orang yang murah hati pasti berbahagia karena akan beroleh kemurahan. Saya mengalami, dan saya yakin banyak orang sudah mengalami ini. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti satu kegiatan. Di tengah-tengah jam istirahat, kami sharing dengan teman hamba Tuhan yang sedang membangun tempat untuk membina perintisan jemaat di satu tempat. Mendengar itu hati saya tersentuh. Saya ingin membantu. Saya berkata, Tuhan, saya ingin memberi, tapi saya sungkan. Saya dari desa, jemaat kecil, dan pasti tidak seberapa. Dan saya memang tidak punya banyak. Tetapi saya teringat persembahan janda miskin yang dengan seluruh keberadaannya dia memberi. Tuhan Yesus tidak lihat nominalnya. Tuhan berkenan atas pemberian itu. Saya memberanikan diri, seberapa yang ada pada saya serahkan. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Beberapa waktu kemudian Tuhan menganugerahkan berkat yang jauh lebih besar, yaitu gedung gereja yang secara manusia mungkin pendapat orang juga sampai lebaran kuda itu mustahil kami dapatkan. Kami sudah menggumuli tempat ini selama 7 tahun. Dan Tuhan berikan berkat itu. Dan itu satu kebahagiaan bagi saya. Dan kebahagiaan juga bagi jemaat yang kami layani. Saudara, Tuhan memberi kemurahan. Tuhan membuat setiap orang yang melakukan tindakan murah hati dengan membalasnya dengan kemurahan juga. Dan orang yang melakukannya pastilah berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menggenapi firman-Nya.
bahwa orang yang murah hati pasti akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah renungkan firman Tuhan. Sekalipun singkat, kami rindu bahwa firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang murah hati, karena Bapa kita murah hati, dan karena kita sudah menerima kemurahan dari Allah, dan karena kita menggenapi firman-Nya bahwa orang yang murah hati pasti beroleh kemurahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Mohon Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.